Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, juga anak-anakku terkasih, apa kabar? Semoga kita semua selalu sehat dan bahagia. Sahabat-sahabat terkasih, saya ingin mengawali renungan pada hari raya Kamis Putih ini dengan bicara tentang sesuatu yang saya kenakan pada hari ini. Ya, kain yang saya kenakan pada leher saya ini. Anak-anak, tahu tidak apa nama kain ini? Ayo, apa? Kalau nggak tahu, bisa tanya ke papa dan mama, apa nama kain ini? Ya, kain ini namanya adalah stola. Bapak, Ibu, dan Saudara, sahabat-sahabat terkasih, kain atau stola ini punya sejarah panjang, bahkan bisa dirunut sampai gereja mula-mula pada abad-abad pertama. Kata stola sendiri berasal dari bahasa Yunani stole, yang artinya garment atau kain yang dikenakan. Di gereja mula-mula, kain ini dipakai oleh orang-orang yang melayani di dalam ibadah. Jadi kalau ibadah selesai, kain ini kemudian dilepas, tidak lagi dikenakan. Mirip dengan apa yang kita lakukan di gereja kita di GKJ Bekasi Timur ya. Nah, pada awalnya stola ini dibuat untuk mengingatkan kepada setiap orang yang mengenakannya bahwa mereka adalah hamba. Sebab kain ini terinspirasi oleh kisah Yesus yang membasuh kaki murid-muridnya. Sebagaimana dalam bacaan kita dari Injil Yohanes pasal 13, pada ayat keempat dan kelima dikatakan, lalu bangunlah Yesus dan menanggalkan jubahnya. Ia mengambil sehelai kain lenan dan mengikatkannya pada pinggangnya. Kemudian ia menuangkan air ke dalam sebuah basi dan mulai membasuh kaki murid-muridnya. Lalu menyekanya dengan kain yang terikat pada pinggangnya itu. Nah, kain yang Yesus ikatkan pada pinggangnya dan kemudian ia gunakan untuk membasuh kaki para muridnya, termasuk Simon Petrus, termasuk Yudas Iskariot, itulah yang menginspirasi munculnya stola. Nah, ironisnya sahabat-sahabat terkasih adalah bahwa seiring dengan semakin kuatnya pengaruh gereja di tengah-tengah masyarakat, mulai pada abad ke-7 Masehi, stola pun mulai bergeser artinya. Kalau tadinya stola adalah simbol seorang hamba atau pelayan ibadah, maka dalam perkembangannya kemudian kain ini justru digunakan untuk menunjukkan status pejabat gerejawi. Semakin bagus stola, semakin indah dekorasinya dan ornamen yang dibordir pada kain itu, dan semakin mewah atau mahal jenis kain yang digunakan menunjukkan semakin tinggi jabatan gerejawi orang yang menggunakannya pada hierarki kepemimpinan gereja pada masa itu. Lagi pula, bukannya dipakai pada saat atau selama ibadah saja, stola kemudian digunakan setiap hari sebagai bagian dari pakaian sehari-hari para pejabat atau pemimpin gereja pada masa itu. Tentu saja ini kemudian menggeser makna stola, bukan lagi menunjukkan simbol kehambaan, melainkan justru menjadi simbol status dan prestis di tengah-tengah masyarakat. Ironis bukan? Bapak, Ibu, saudara-saudara, dan anak-anakku terkasih, kata hamba yang Yesus pakai untuk menggambarkan hakikat dirinya ketika ia membasuh kaki para murid, sesungguhnya ingin mengajarkan kepada mereka secara konkret tentang makna kenosis atau pengosongan diri, dan juga makna menjadi hamba yang sesungguhnya. Yesus yang menanggalkan jubahnya, kemudian mengenakan kain lenan di pinggangnya, merupakan ekspresi nyata pengosongan diri dari seorang guru atau seorang pemimpin menjadi seorang hamba atau seorang pelayan. Bahkan kata hamba yang Yesus pakai pada ayat ke-16 berasal dari kata doulos yang berarti slave atau budak. Salah satu atribut sosial yang melekat pada diri seorang budak adalah bahwa dia bukan lagi orang bebas. Seorang budak adalah orang yang sudah dibeli oleh seorang tuan
dan hanya sekedar melakukan saja apa yang diperintahkan oleh majikan atau tuannya. Dan kalau Yesus saja yang seorang guru, seorang rabi, seorang pemimpin, menurunkan derajat dirinya menjadi seorang hamba atau seorang budak, maka demikianlah pula semestinya para murid terhadap satu sama lain. Itulah yang Yesus ingin ajarkan pada mereka. Dicatat dalam Injil Yohanes pada pasal 14 dan 15, Yesus mengatakan, "Jadi jikalau aku membasuh kakimu, aku yang adalah Tuhan dan gurumu, maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu. Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu." Umat yang dikasihi Kristus, ketika pengajaran Yesus ini kita letakkan pada konteks kita saat ini, maka jelas bahwa yang Yesus kehendaki dari pembasuhan kaki para murid adalah bahwa kita pun juga harus belajar untuk menjadi hamba bagi satu sama lain. Belajar menjadi hamba Tuhan yang sejati. Ironisnya, sahabat-sahabatku terkasih, kata hamba pada zaman sekarang ini kadang bukannya menunjukkan hakikat pelayanan, melainkan justru membuat orang yang disebut hamba atau pelayan itu justru diperlakukan secara khusus atau terlampau terhormat. Sebagai contoh, bukankah seorang wali kota, bupati atau gubernur sesungguhnya adalah pelayan publik? Tapi lihatlah apa yang terjadi ketika seorang wali kota, bupati atau gubernur datang ke sebuah acara. Bukankah orang-orang kemudian justru memberikan tempat khusus, memberikan kursi pada deret paling depan, mempersilahkan mereka duduk pada kursi yang paling nyaman, lebih nyaman dibandingkan dengan pengunjung atau hadirin yang lain. Bahkan tidak jarang disuguhi makanan minuman yang istimewa, yang berbeda daripada orang-orang lain. Atau panjenengan sami barangkali sering juga menyebut pendeta sebagai hamba Tuhan, bukan? Tapi bukankah kemudian ketika seorang pendeta datang berkunjung ke sebuah rumah atau berkunjung ke sebuah acara PA atau sarasehan, tidak jarang justru ia diperlakukan secara spesial, seolah-olah pendeta adalah sosok yang lebih tinggi dibandingkan dengan orang-orang lain yang ada di situ. Pendeta yang semestinya melayani seringkali justru malah dilayani. Sama ironisnya dengan stola yang tadinya bermakna simbol kehambaan, simbol pelayanan, tapi justru menjadi simbol status atau prestis. Keluarga-keluarga yang dikasihi Allah, Kamis Putih mengajari kepada kita untuk merenungkan kembali makna menjadi hamba yang sesungguhnya. Menjadi hamba berarti bersedia mengosongkan diri untuk kemudian mengambil tempat sebagai pelayan bagi orang lain. Dan ini bukan hanya berlaku bagi orang-orang tertentu saja, melainkan bagi semua dan setiap orang yang mengikut Yesus. Karena itulah yang patut disebut sebagai hamba Tuhan, bukan hanya pendeta, penatua, diaken, pastor, romo, atau penginjil, melainkan kita semua. Setiap kita yang merasa diri kita adalah murid-murid Yesus. Dan wujud nyata dari perhambaan semua murid Kristus itu diajarkan melalui apa yang Yesus ungkapkan kepada murid-muridnya. Dalam ayat 34 dan 35 Yesus mengatakan, "Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi." Sahabat-sahabat terkasih, di tengah-tengah pandemi atau wabah COVID-19 yang masih kita alami saat ini, mari kita menjadikan situasi ini justru menjadi peluang untuk mengembangkan spirit perhambaan
sebagaimana yang Yesus sudah teladankan. Mari kita kenakan kuk perhambaan kita dengan saling melayani satu sama lain. Ketika kita sekarang ini lebih banyak tinggal di rumah bersama dengan keluarga, gunakanlah kesempatan ini untuk lebih banyak saling melayani satu sama lain di rumah. Para bapak misalnya, ambillah bagian dalam pekerjaan-pekerjaan rumah tangga. Menyapu, mengepel, mencuci, bahkan mungkin juga memasak atau membuatkan minuman untuk semua anggota keluarga. Anak-anak yang biasanya di rumah kepingin dilayani, dibuatkan makanan, disiapkan minuman, ini dan itu. Mari coba hari-hari ini sesudah kalian selesai mengerjakan tugas-tugas sekolah, cobalah mengisi waktu dengan membantu mama di rumah. Membersihkan rumah, menata barang-barang yang berantakan, mengumpulkan dan membuang sampah, atau menolong mama cuci piring. Dengan begitu kita semua menjadi hamba bagi satu sama lain di tengah-tengah keluarga. Spirit menjadi hamba Tuhan melalui pembasuhan kaki yang kita lakukan di tengah-tengah keluarga. Kiranya jangan hanya berhenti sekedar menjadi simbol liturgis saja, melainkan kiranya juga spirit perhambaan itu terwujud secara konkret melalui tindakan saling melayani satu sama lain, baik hari ini dan seterusnya. Selamat menjadi hamba Tuhan yang sejati. Amin.